Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Putri Esti, mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah PAUD di Indonesia. Pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan. Terbagi menjadi dua periode. PAUD terbentuk saat masa pergerakan nasional di era penjajahan Belanda tahun 1908 hingga 1941 dan masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Keberadaan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan PAUD di dunia internasional. Adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman yang dikenal sebagai The Founding Father Friedrich Wilhelm August Froebel, menjadi orang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan anak bernama Kindergarten pada tahun 1840. Di kota Blankenburg, Jerman, Froebel juga merupakan seorang tokoh di pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh pemikiran modern dalam perkembangan anak usia dini. Bagi Froebel, anak usia dini ibarat tunas tumbuh-tumbuhan yang masih harus dipelihara dan diperhatikan sepenuhnya dari si juru tanam. Berdirinya Kindergarten sangat berpengaruh terhadap perkembangan PAUD di seluruh dunia. Pada tahun 1907, di permukiman kumuh San Lorenzo, Italia, seorang yang berlatar belakang Dr. Maria Montessori mendirikan Casande Bambini, yang berarti rumah anak. Lembaga pendidikan ini ditujukan kepada perawatan anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda membawa konsep kindergarten dan mendirikan Froebel School, pendidikan anak-anak dari keturunan mereka, Eropa, dan para bangsawan. Pada masa itu, masyarakat pribumi belum bisa merasakan pendidikan karena ketidakmampuan dalam finansial dan belum memahami betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat Hari Kebangkitan Nasional yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Muda-Mudi Utomo tanggal 28 Mei 1908, barulah masyarakat pribumi menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini. 19 Mei 1917, Siti Walidah yang merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan memprakarsai berdirinya organisasi otonom pertama yang tercipta dari Muhammadiyah, yang bernama Aisyah. Dalam dunia pendidikan, Nyai Ahmad Dahlan sudah berkontribusi sejak tahun 1914 dengan mengadakan kursus-kursus pengajian dan sekolah untuk perempuan yang diberi nama Sopo Tresno. Aisyah sangat menyadari bahwa hanya melalui pendidikan perubahan dapat terjadi, apapun kondisi yang melatar belakangi. Karena kesadaran pentingnya pendidikan anak usia dini pada tahun 1916, Persatuan Wanita Aisyah mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Dalam pemilihan nama, Aisyah menggunakan Froebel Aisyah Kindergarten sebagai identitas dalam sebuah pendidikan anak usia dini pertama dan tertua yang berdiri di Indonesia. Memiliki kesamaan dengan Friedrich dalam pemikiran modern tentang pendidikan anak usia dini, PAUD Froebel Aisyah Kindergarten mengusung konsep pendidikan ketauhidan yang menjadi ciri khas pembelajaran di sekolah dan menjadi terobosan berani dari Aisyah pada masa itu sebagai pelopor pendiri lembaga dan pembaharu dalam pendidikan anak usia dini. Nyai Ahmad Dahlan telah membangkitkan motivasi serta gairah kaum perempuan dalam menunjukkan pendidikan untuk kaumnya, terlebih anak-anak. Seiring berjalannya waktu, Taman Kanak-kanak Froebel berubah menjadi Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Di usia yang telah masuk 1 abad, TK-ABA telah memberikan sumbangsih untuk negara dengan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang kompeten. TK-ABA merupakan TK dengan jumlah terbanyak yang terbesar di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat wilayah, provinsi, sampai tingkat kelurahan dan desa. TK-ABA kini melayani anak usia 4-6 tahun yang telah mencapai 20.125 anak dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Keberadaan Aisyah telah teruji mempunyai dampak positif untuk pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak usia dini. Melalui pendidikan dasar dan menengah, Aisyah mengemban visi yang memajukan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, serta cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah mendirikan pendidikan yang berlandaskan Islam dengan mengutamakan penanaman tauhid, akhlakul karimah, al-Islam, kemuhammadiyaan, keaisyaan dalam membangun kecerdasan anak sesuai tahap perkembangan.
Sampai jumpa lagi. Thanks for watching.